selalu ada ketakutan buat mulai. Iya betul itu pasti. Biasanya tuh kayak apalagi belum ada pengalaman, biasanya tuh canggung atau biasanya nggak berani masuk kayak gitu. Sebenarnya mulai tahap awalnya tuh yang paling penting kan, karena bagaimana semahasiswa atau kawan-kawan semuanya mau berproses. Nah dari proses itulah kita semua kayak belajar gimana nih berkesenian, gimana kita berpenampilan, gimana kita berteater, gimana menari. Nah proses itu yang diperhatikan. Nah bagi teman-teman yang biasanya takut atau nggak berani mulai, kayaknya itu kayak ini kesempatan deh gitu, yang dibukakan untuk semua orang. Kenapa nggak diambil aja gitu? Jadi buat teman-teman semuanya olahraga ini pasti mulai itu aja sih. sedikit banyak lebih mudah untuk memberikan wadahnya, karena apalagi laki-laki kan siapa yang ada olahraga gitu. Ya, kami bergerak di bidang kesenian yang mana berfokus pada 4 kesenian, yaitu ada bidang musik, bidang tari, bidang teater, sama bidang sastra. Nah ada 4 tuh. Jadi lihat di UKM Olahraga Antasari sendiri itu bergerak di bidang olahraga, yang mana UKM kami ini mewadahi atau memberikan sebuah ruang lah untuk mahasiswa dapat berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Antasari, selamat datang di PPA Talk by Putra Putri Antasari, ruang cerita menginspirasi mahasiswa. Luar biasa. Kenalin, namaku Zainur Rahman atau kerap disapa Zain. Di sini sebagai host di episode pertama PPA Talk by Putra Putri Antasari. Yang mana PPA Talk merupakan program terbaru dari Putra Putri Antasari nih. Yang mana membahas mengenai unit kegiatan mahasiswa atau kegiatan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin atau kerap dikenal dengan UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Tentunya di UIN Antasari Banjarmasin memiliki banyak beragam unit kegiatan mahasiswa. Entah itu di bidang olahraga, kesenian, teater, musik, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi tentunya. Dan di program ini kita akan membahas secara jelas terkait daripada UKM atau unit kegiatan mahasiswa di UIN Antasari Banjarmasin. Di episode pertama ini kita sudah mendatangkan 2 narasumber dari unit kegiatan mahasiswa di UIN Antasari Banjarmasin. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita sambut dari UKM Sanggar Bahana Antasari dan juga UKM Olahraga Antasari. Beri tepuk tangan mereka. Silakan. Luar biasa. Boleh di sini Kak. Ya. Sudah bersama kita dari UKM Sanggar Bahana Antasari dan juga UKM Olahraga Antasari. Sebelum kita lebih lanjut, tentunya tak kenal maka tak sayang, silakan perkenalan dan juga dari UKM mana nih? Dari kakak yang pakai baju hitam dulu. Silakan. Ya semuanya, perkenalkan, nama aku Rukayah dari UKM Sanggar Bahana Antasari. Oke. Kak Rukayah. Ya selanjutnya dari bang yang pakai baju biru. Halo, perkenalkan nama aku Muhammad Arif Kusuma. Saya dari UKM Olahraga UIN Antasari Banjarmasin. Luar biasa. Baik, tentunya di sini kita ngobrol santai aja terkait daripada kegiatan dari Abang Arif dan juga Kak Rukayah. Abang Arif dari UKM Olahraga Antasari dan juga Kak Rukayah dari UKM Sanggar Bahana Antasari. Terkait daripada melihat daripada mahasiswa-mahasiswi dari UIN Antasari Banjarmasin yang tentunya akan bergabung nantinya mungkin atau yang sudah ada di UIN Antasari Banjarmasin, tidak menutup kemungkinan kawan-kawan mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang sudah ada di UIN Antasari Banjarmasin memiliki potensi dalam dirinya dan juga memiliki bakat dalam dirinya. Terkait daripada itu mungkin bisa diceritakan sedikit daripada latar belakang unit kegiatan mahasiswa dari kakak dan abang. Mungkin dari Sanggar Bahana Antasari dulu, silakan. Kalau dari Sanggar Bahana Antasari, seperti yang kita tahu itu bentuknya organisasi ya. Kami bergerak di bidang kesenian, yang mana berfokus pada 4 kesenian, yaitu ada bidang musik, bidang tari, bidang teater, sama bidang sastra. Nah ada 4 tuh. Jadi biasanya kami melaksanakan kayak pementasan atau penampilan atau latihan
buat anggota-anggota kami begitu. Luar biasa, ternyata di UKM Sanggar Bahana Antasari ini tidak hanya 1-2 bidang saja, karena ada berapa tadi? Ada 4. Ada 4 Ya. bidang. Dan mungkin sedikit bergeser ke UKM Olahraga Antasari, silakan Bang. Ya, seperti yang Buan Pian bisa lihat, di UKM Olahraga Antasari sendiri itu bergerak di bidang olahraga. Yang mana UKM kami ini mewadahi atau memberikan sebuah ruang lah untuk mahasiswa dapat berolahraga. Dan tidak hanya 1 atau 2, tapi ada 8 olahraga yang kami wadahi. Yang pertama itu ada futsal, sepak bola, voli, badminton, basket, e-sport, catur, lain sebagainya. Nah, Oke. Luar biasa, ternyata banyak beragam cabang atau bidang olahraga di UKM Olahraga Antasari. Dan mungkin dari mahasiswa atau kawan-kawan yang ingin bergabung di UIN Antasari Banjarmasin tentunya berangkat dari niat ingin berkuliah. Di lain sisi juga ingin menyalurkan daripada bakat dan potensinya yang dimiliki. Namun ini misalkan dari mahasiswa atau kawan-kawan yang ingin bergabung di kegiatan dari kakak dan abang, tapi dengan latar belakang yang tidak memiliki atau belum mengetahui daripada potensi yang dimilikinya. Itu bagaimana langkah daripada unit kegiatan mahasiswa dari Sanggar Bahana ataupun UKM Olahraga Antasari membantu kawan-kawan mahasiswa untuk menemukan bahwasanya di sinilah Buan Pian nih bisi potensinya. Itu bagaimana? Mungkin dari Bang Arif dulu, kita gantian. oke. Kalau di UKM Olahraga sendiri itu kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu ada 8 divisi lah atau 8 cabang olahraga. Pastinya untuk mahasiswa-mahasiswa kami selalu terbuka, entah itu dalam latihan-latihan. Nah, biasanya kami pun juga menyebarkan pamflet atau jadwal-jadwal latihan di sosmed-sosmed. Nah, jadi entah dari mahasiswa ataupun pengurus kami sendiri pun dapat bergabung latihan bersama lah istilahnya. Mungkin itu. Oke, berarti langkahnya itu dengan memberikan keterbukaan Iya. untuk mahasiswa baru ataupun kawan-kawan mahasiswa yang ingin berolahraga ataupun ingin menyalurkan dan mengembangkan dari bakat olahraganya. Tentunya kalau masalah olahraga ini pasti sedikit banyak lebih mudah untuk Iya, memberikan wadahnya, karena apalagi laki-laki kan siapa yang ada olahraga gitu. Nah, kemudian kita geser kembali ke Sanggar Bahana, mungkin bisa diceritakan ataupun dijelaskan bagaimana cara mahasiswa itu atau UKM-nya memberikan atau membantu untuk menemukan mahasiswa terkait daripada potensi yang dimiliki. Silakan ya. Untuk apalagi untuk kawan-kawan semua ya, seperti kayak mahasiswa baru atau yang lama tuh selalu ada ketakutan buat mulai. Ya, betul, itu pasti. Biasanya tuh kayak apalagi belum ada pengalaman, biasanya tuh canggung atau biasanya enggak berani masuk kayak gitu. Sebenarnya mulai tahap awalnya tuh yang paling penting tuh Ya, pasti. biasanya pasti kan gitu kan, kayak pendaftarannya. Terus di organisasi itu pasti yang dilihat tuh selalu proses kan. Ya, betul. Karena bagaimana semahasiswa atau kawan-kawan semuanya mau berproses. Nah, dari proses itulah kita semua kayak belajar gimana nih berkesenian, gimana kita berpenampilan, gimana kita berteater, gimana menari. Nah, proses itu yang diperhatikan. Nah, bagi teman-teman yang biasanya takut atau nggak berani mulai, kayaknya itu kayak ini kesempatan deh gitu yang dibukakan untuk semua orang. Kenapa nggak diambil aja gitu. Jadi buat teman-teman semuanya jangan takut buat mulai, itu aja sih. Oke, berarti memang dari kakak dan abang ini lebih bersikap terbuka gitu untuk Iya. menarik daripada di sini loh bisa kalian mengembangkan potensi kawan-kawan semua begitu. Tentunya kalau masalah ingin memulai ataupun ingin berproses, tentunya ada tahapan nih Kak. Iya, betul. Ada tahapan, kemudian ada rangkaian dari unit kegiatan mahasiswanya masing-masing. Mungkin bisa diceritakan secara singkat saja dari rangkaian atau tahapan mahasiswa atau kawan-kawan yang ingin bergabung di Sanggar Bahana ataupun di UKM Olahraga. Secara singkatnya itu tahapannya seperti apa tuh Kak? Mulai dari pendaftaran mungkin itu. Silakan dari Kak Rukayah dulu.
Kalau dari Sanggar Bahana Antasari, pertama-tama pasti kita bakalan buka pendaftaran tuh pada saat pembukaan mahasiswa baru ya biasanya tuh, atau bisa disebut PBAK ya biasanya di UIN Antasari. Lalu akan ada beberapa proses yang mana kita mau lihat aja bakatnya di mana atau gimana orangnya, atau kita sebagai sebagai organisasi selanjutnya bakalan di tahap akhir bakalan ada yang mana prosesnya tuh buat belajar kesenian gitu. Tahap-tahapannya tuh buat belajar kesenian. Nah, sampai kita akan di tahap kepementasan perdana buat anggota muda biasanya tuh gitu. Tentunya berarti setelah dari rangkaian yang sudah dijalankan, kemudian ada tahap akhir yaitu pementasan itu tadi sebagai panggung pembuktian daripada kawan-kawan yang sudah ibaratnya lolos gitu kan. Iya. Oke. Cukup menarik. Mungkin kita langsung ke Bang Arif, silakan. Kalau di UKM olahraga sendiri itu sama pendaftaran terlebih dahulu. Biasanya pembukaan pendaftaran itu ada di PBAK. Sama ya? Sehabis dari pendaftaran biasanya itu lanjut kita seleksi. Nah, yang kan ini di bidang olahraga loh. Nah, jadi kita di sini tuh kadakawa yang langsung anggapannya tuh semena-mena lah masuk anggapan gitu. Pokoknya dari niat dulu bagaimana ini olahraga nih, apa hanya emang tekun hendak berolahraga terus. Nah, di situ bakalan kami dukung juga. Nah, intinya sudah habis dari seleksi itu nantinya hanya kita kelompokkan, nah, yang mana yang emang sudah ada bakatnya lebih dahulu dan yang masih perlu diproses lah. Betul. Di situ nanti karena kami ikutkan di perlombaan untuk melihat bagaimana skill atau bakatnya di bidang olahraga tersebut. Nah. Oke, tentunya kalau ditarik lagi dari pertanyaan yang sebelumnya, mungkin dari abang dan kakak bisa sedikit menjelaskan lagi terkait daripada misalkan ada mahasiswa atau kawan-kawan yang sudah mendaftar, tapi dilihat dari bakat untuk olahraganya misalkan nih tidak ada nih untuk bakatnya. Justru dari kawan-kawan ini yang mendaftar ingin mencari bakatnya di situ. Itu bagaimana cara Bu Anpian nih menseleksinya? Apakah memang orang yang tidak memiliki bakat itu ditolak atau dilihat dari sisi lainnya begitu? Silakan mungkin dari Kak ya. Kalau di Sanggar Bahana Antasari biasanya tuh ada tahapan screening test ya. Nah, pada saat screening test tuh untuk di Sanggar Bahana Antasari tidak pernah ada penolakan. Buat anggota buat yang belum masuk mendaftar tuh jangan takut buat ditolak gitu. Di sana tuh biasanya pada saat screening test biasanya ada diperintahkan buat ayo berteater langsung, ayo nari langsung. Pengalaman apa yang pernah kalian lakukan pada saat sebelumnya ayo ditampilkan kembali supaya buat kayak ini loh rasanya tampil di depan orang gitu. Jangan malu, jangan apa, itu aja sih sebenarnya buat Sanggar Bahana Antasari buat berani untuk tampil di depan orang. Untuk seleksi penolakan di Sanggar Bahana Antasari nggak ada. Gitu. Jadi berarti memang aspek yang dilihat tidak hanya dari bidangnya aja, berarti dari mungkin dari sikapnya, kemudian ketekunan atau keuletannya mungkin lah. Iya, betul. Dari Bang Arif mungkin? Kalau mengenai kelompokan tadi, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi loh. Nah, untuk beberapa mahasiswa yang masih belum menemukan bakatnya, entah itu di bidang olahraga, nah itu tuh tetap akan kami push, dalam artian kami dorong. Kan secara fasilitas juga sudah kami sediakan, silahkan aja berlatih aja terus gitu. Kalau dalam 1 atau 2 tahun ya tuh pasti ada aja hasilnya kayak itu lah. Dan kalau dalam 1-2 tahun tadi itu dalam artian skillnya itu bisa kami alihkan ke bidang yang lain. Dan silang berarti lah. Ya, dan jangan dikira juga kalau di UKM olahraga itu pasti mulu-mulu tentang olahraga. Kan di sini yang namanya organisasi. Nah, pastinya ada kegiatan organisasinya juga. Nah, mungkin di situ yang akan kami ajarkan, tidak hanya di bidang olahraganya aja. Menyambung daripada tadi masalah Bang Arif yang mengenai organisasi, tentunya kawan-kawan yang sudah bergabung nantinya kan sudah masuk sebagai dan sah sebagai anggota daripada UKM olahraga dan juga dari Sanggar Bahana Antasari, mungkin bisa sedikit sharing terkait daripada program
mungkin yang dijalankan di unit kegiatan mahasiswanya masing-masing, entah dari latihannya bagaimana, kemudian ada acara apa aja dalam 1 tahun kepengurusan itu bagaimana, mungkin bisa sedikit kasih tahu kepada kawan-kawan yang ada di rumah dari Bang Arif. Kalau di UKM olahraga sendiri itu yang jelas kan kalau di bidang olahraga itu ada latihan. Nah, jadi latihan itu full 1 minggu itu ada mulai hari Senin sampai Minggu itu terbagi-bagi lah di cabur olahraganya masing-masing. Nah, sehabis daripada proker latihan tadi kita ada juga biasanya mengikutkan di perlombaan. Nah, perlombaannya pun di sini kami yang mencariakannya. Nah, jadi setelah buan band sudah cukup berlatih dan kami rasa layak, nah, langsung kami daftarkan di perlombaan. Mungkin itu. Oh, berarti memang fokus utamanya adalah pengkaderan daripada atlet, kemudian diwadahi dengan menyalurkan bakatnya ataupun hasil latihannya ke perlombaan-perlombaan. Oke, berarti bergeser lagi ke Sanggar Bahana Antasari dari Kak Rokaya gimana? Kalau untuk program kerja yang di Sanggar Bahana sama seperti UKM olahraga juga pas selalu ada latihan rutin, tentunya karena kita perlu latihan ya. Terus juga kemarin baru saja nyelesain majelis puisi yang mana itu buat panggung apresiasi yang ditampilkan oleh sanggar-sanggar yang ada di Banjarmasin kayak ULM, Uniska, nah kayak gitu-gitu. Terus buat biasanya tuh di tiap divisi di Sanggar Bahana selalu ada prokernya juga kayak gitu-gitu. Terus ada pentas pentas perdana buat anggota muda yang baru, biasanya tuh yang baru masuk loh. Terus ada pentas selamat datang. Biasanya tuh buat menyambut mahasiswa baru. Ya, yang biasanya itu berdekatan sama PBAK. Setelah PBAK baru ada pentas selamat datang. Nah, terus ada apa ya lagi ya? Mungkin kalau ada kompetisi-kompetisi juga sama kayak olahraga itu biasanya kami ngikutin juga kalau ada kesempatannya begitu. Tentunya sangat bagus ya, karena melihat daripada program kerja yang dijalankan oleh kedua unit kegiatan mahasiswa ini tidak hanya berfokus dalam konteks satu aja, karena ini mencakup daripada divisi dan juga bidangnya masing-masing. Kemudian sebelum lanjut mungkin bisa dicoba dulu untuk minum daripada yang sudah disediakan. Silakan. Oke, kita syuting di Minor Cafe buat kawan-kawan semua yang mungkin dekat dengan kampus UIN Antasari Banjarmasin yang ingin santai ataupun mengerjakan tugas, bisa mampir di Minor Cafe di yang ada di dekat kampus UIN Antasari Banjarmasin. Sampai ya. Oke Bang, Kak, kita lanjut sedikit terkait daripada kegiatan-kegiatan dari unit kegiatan mahasiswa olahraga dan juga Sanggar Bahana Antasari, terkait daripada yang sudah dijelaskan tadi dan juga di-sharing tadi dari awal bagaimana memberikan wadah kepada mahasiswa. Tentunya memiliki tantangan ataupun badai-badai yang menerpa daripada organisasi dari Abang dan Kakak. Tentunya apa sih tantangan terbesar yang mana menjadi nahkoda di organisasi yang berfokus di bidang pengembangan bakat mahasiswa? Itu bagaimana sih tantangannya biasanya? Mungkin dari Kak Rokaya dulu. Kalau tantangan tuh sebenarnya kembali lagi ke mahasiswanya sendiri ya, karena kita ibaratnya tuh kayak perkembangan bakat kan, yang mana selalu saja organisasi Sanggar Bahana atau yang lain tuh memberikan ruang atau memberikan wadah. Nah, selanjutnya tuh kembali lagi ke anggotanya. Apakah ingin berproses, apakah ingin mencoba, apakah berani. Nah, itu biasanya tuh tantangannya di situ. Yang mana kalau anggotanya sendiri enggak
ibaratnya mengikuti lah, nggak mengikuti proses, nggak merasakan prosesnya gimana. Jadinya kayak mungkin hasilnya mungkin mereka sendiri kurang puas dengan diri mereka sendiri begitu. Nah itu mungkin ya buat tantangannya buat teman-teman tuh biasanya kerja kerasnya aja sih. Gimana ngehandle apalagi mahasiswa kan, Iya, betul. bukan hanya organisasi saja tapi juga kuliah yang mana gimana tuh ngatur jadwalnya, Iya. time manajemennya. Mungkin di situ harus muter otak lagi lah buat mahasiswa nyimbangin lah, Ya. menyeimbangkan keduanya gitu. Ya, tentunya memang tidak mudah gitu ya sebagai nahkoda dalam kegiatan ataupun ini cakupannya universitas dari Sanggar Bahana Antasari dan UKM olahraga. Intinya lebih memupuk semangat daripada anggotanya mungkin. Mungkin bisa bergeser ke Bang Arif. Kalau mengenai kendala tadi ya emang di mahasiswa yang takut untuk mencoba tadi. Dalam artian kita di sini UKM maupun UKM olahraga ataupun UKM Sanggar Bahana, ya di sini kami itu hanya sekedar menyediakan wadah dan juga mempush daripada keinginan mahasiswa tadi untuk berproses. Ya, bujur. Kalau seandainya dalam effort yang kami lakukan tadi itu dari mahasiswanya tetap tidak mau bergerak, nah Iya. maka sia-sia juga kayak itu, nah entah dari fasilitasnya yang kami sediakan ataupun dari dukungan-dukungan sudah kami berikan. Tapi ada sedikit banyaknya juga ada pasti kendala lah di entah dari UKM-nya sendiri. Nah, kalau dari UKM sendiri itu dalam merangkul anggota baru. Nah, dalam merangkul anggota baru ini biasanya ada terlihat sedikit gengsi lah, apalagi kalau dalam olahraga lah mengenai atlet itu egonya tuh selalu tinggi. Iya, Nah, pasti. apalagi dalam merangkul orang-orang yang dalam artian tidak memiliki bakat tadi. Nah, Iya, dia akan memiliki gengsinya gitu. Nah, mungkin di situ yang sulit lah dalam menghandle ego atlet ataupun mempush daripada bakat mahasiswa yang baru. Ya tentunya karena dari segi olahraga dengan tensi yang memang tinggi di lapangan juga mungkin dari kawan-kawan ketum-ketum ini mungkin mempunyai berbagai macam cara bagaimana sekira unit kegiatan mahasiswanya tetap berjalan sejalan dengan apa yang sudah dirancang di awal kepengurusan tentunya. Mungkin satu pertanyaan lagi nih terkait daripada yang berkaitan dengan program ataupun gerak daripada unit kegiatan mahasiswanya masing-masing, yaitu sejauh mana sih unit kegiatan Sanggar Bahana ataupun dari UKM olahraga memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memang tadi sudah melalui tahap seleksi untuk masuk dalam organisasi, kemudian sudah melalui latihan, itu sejauh mana dari abang-abang ataupun organisasi memberikan wadah untuk dijalurkan ke perlombaan ataupun ke pentas gitu. Upayanya bagaimana? Dari mana nih dulu nih? Dari GRK. Untuk Sanggar Bahana Antasari, kami selalu sangat membebaskan ya buat anggota-anggotanya buat berkarya, dan juga kalau ada ibaratnya tuh anggota-anggota yang punya pertanyaan atau punya kebingungan, biasanya kami tuh sering konsul-konsul tuh sama kayak senior-senior kami yang pernah nulis naskah, yang pernah nulis puisi atau gimana tampil puisi. Soalnya mungkin perlu dukungan di sana ya, karena biasanya tuh takut ini gimana dilihatnya penampilannya. Nah mungkin di Sanggar Bahana Antasari sangat membebaskan buat berkarya gitu. Jadi jangan takut buat nanya-nanya buat kayak ke kakak-kakak, ke abang-abang seniornya. Soalnya biasanya abang-abang kakak-kakaknya tuh kayak nungguin, kenapa nih kadang bertanya ke kami gitu. Biasanya ayo belajar bersama gitu. Jadi biasanya tuh canggung aja, biasanya tuh takut buat mulai, jadinya mungkin di situ ya diberanikan lagi lah buat belajar, kemauan belajarnya gitu. Berarti memang dari UKM-nya pun memberikan full support kepada anggotanya. Bang Arif, silakan. Iya, kalau di UKM olahraga sendiri itu kalau mengenai perlombaan jelas selalu kami dukung ya. Kan dari kami sendiri pun ada yang namanya bidang olahragaan. Nah, di bidang olahragaan ini dari mereka-mereka itu biasanya yang mencarikan perlombaan-perlombaan untuk para atlet ikuti. Contohnya seperti futsal ataupun badminton, biasanya ada aja selebaran-selebaran lomba untuk para atlet ikuti. Nah, selain daripada pamflet dari olahraga tadi, bisa juga dari atletnya sendiri yang menawarkan, karena rancak tuh dilihat kan
kayak kemarin tuh futsal paling sering itu biasa ngirim kayak tuh kan. Bang kita umpat di sini bang, ya masalah duit aman aja kan, nah jadi umpat biasanya. Apalagi kalau perlombaan ini emang hobi benar kan diikuti oleh atlet-atletnya gitu. Dan juga mengenai dukungan tadi pastinya full support karena tidak hanya dari pengurus yang ada aja, tapi juga senioran-senioran tadi. Nah, apalagi kalau senioran di UKM olahraga ini juga ada yang sudah lumayan terkenal lah, entah itu di bagian Dispora ataupun di bagian PBSI. Nah, jadi dari situ anggapannya kami minta bantuan lah untuk mendukung para atlet tadi. Tidak hanya perlombaan saja, tapi juga mengadakan perlombaan pun bisa juga. Tentunya berarti memang dari kedua UKM ini selalu full support untuk daripada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh anggotanya, dan juga mendukung full untuk mahasiswanya ataupun anggotanya dalam mengikuti ajang perlombaan-perlombaan. Dan mungkin harapannya nih bagi mahasiswa baru yang ingin join atau yang sudah ada di Winantasari Banjarmasin ini, bagaimana sih sekira dari mereka nih tidak hanya kuliah pulang jadi mahasiswa kupu-kupu, walaupun memang sedikit banyaknya ikut organisasi kadang lalai dengan tugas kuliahnya, namun tidak menutup kemungkinan dari organisasi pun bisa menerapkan ilmu yang sudah di organisasi ke perkuliahan atau sebaliknya perkuliahan ke organisasi. Itu harapannya bagaimana sih dari Bang Arif dulu? Harapannya untuk mahasiswa baru lah tentunya, jangan pernah takut untuk mencoba ataupun memulai sesuatu dalam artian yang emang baru. Tadi kan organisasi. Nah, organisasi ini sedikit banyaknya pasti terbantu di perkuliahan, entah itu dalam hal manajemen ataupun dan lain sebagainya. Di organisasi itu pasti ada kan. Jadi ya mulai aja dulu kayak itu. Nah, kalau entah organisasi apapun lah, tidak mesti UKM olahraga, di Sanggar Bahana pun bisa kayak itu. Nah, dan UKM lainnya. Nah, ini tuh. Bergeser lagi ke Kak Ruke ya, dari Sanggar Bahana Antasari, silakan. Mungkin buat yang pengen masuk organisasi-organisasi, jangan ibarat tuh gimana ya, kayak bentar mikir dulu. Dinikmatin aja buat masuk organisasi itu, nikmatin prosesnya, nikmatin pertemanannya, nikmatin apa yang kalian dapat di sana. Pasti di suatu tempat yang baru pasti akan selalu mendapat hal yang baru gitu. Pasti. Yang mana itu pasti akan ibaratnya tuh manfaatnya tuh selalu ada. Nah, jadi buat teman-teman, apalagi buat anak-anak kampus tuh organisasi itu kayak udah jiwanya lah gitu ya. Kayak kalau tanpa organisasi itu biasanya tuh bingung kayak maunya kemana atau gimana, pertemanannya gimana. Nah, disitulah kalian di organisasi kalian bisa merasakan hal-hal kayak soft skill atau komunikasi dengan orang-orang lain tuh biasanya sangat diperlukan di organisasi gitu. Tentunya setuju dengan pendapat dari Kak Rukaya, karena memang paling tidak mahasiswa mengikuti satu organisasi sebagai wadah ekspresi buannya yang memang sudah berkuliah, dapat ilmu di bangku perkuliahan, tapi kan pasti bingung nih mengekspresikannya di mana. Mungkin di organisasi pun bisa diterapkan, ataupun sebaliknya dari organisasi diterapkan di dalam kuliah ataupun ruang kelas perkuliahan. Mungkin tidak terasa ini sudah hampir 15 ataupun lebih nih, 15 menit. Terakhir mungkin bisa di-share ataupun kasih tahu kepada kawan-kawan di rumah daripada Instagram kakak-kakak atau abang-abang dari Sanggar Bahana Antasari. Instagramnya Instagram Sanggar Bahana? Iya. Tentunya. Kalau sosial media Sanggar Bahana Antasari ada IG Sanggar Bahana Antasari @Sanggar Bahana Antasari, huruf kecil semua. YouTube-nya sama Sanggar Bahana Antasari, sama TikTok-nya Sanggar Bahana Antasari. Sama. Boleh promosi juga nggak di sini? Boleh, silakan. Kalau insya Allah yang akan datang kegiatan Sanggar Bahana Antasari ada pentas perdana. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa hadir ya, dan beli tiketnya juga. Itu tanggal berapa, Kak? Masih dirahasiakan. Oke, nanti stay tune di Instagramnya aja, Sanggar Bahana Antasari. Kita bergeser ke olahraga Antasari, silakan sosial medianya di-share. Untuk IG, TikTok, dan YouTube sama, yaitu olahraga_Antasari. Silahkan langsung di-follow. Nah. Oke, tentunya buat kawan-kawan semua di rumah, dari mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru,
khususnya di Winantasari Banjarmasin yang memiliki potensi atau ketertarikan daripada olahraga ataupun teater dan juga musik, bisa saja kunjungin juga kepoin di Instagramnya. Kemudian nanti kalau memang sudah bergabung di keluarga besar Winantasari Banjarmasin, bisa ikut serta menjadi bagian daripada kegiatan mahasiswanya masing-masing. Oke, itu saja perjumpaan kita di episode pertama ini, karena memang ini merupakan program baru, jadi tentunya akan lebih banyak lagi UKM yang akan dibahas di program ini terkait daripada potensi dan juga bakat mahasiswa. Tentunya pantengin terus sosial media dari Putra Putri Antasari, yang mana akan berlanjut ke episode berikutnya dari PPA Talk, dan mungkin bisa bareng-bareng Kak nanti dijawab. Kalau saya bilang PPA Talk by Putra Putri Antasari, bisa bareng-bareng jawab ruang cerita menginspirasi mahasiswa. Oke? Itu saja, terima kasih perjumpaan kita di episode pertama ini. Terima kasih Bang Arif dan juga Kak Rukaya tentunya atas waktunya. Dan sampai jumpa di PPA Talk by Putra Putri Antasari, Ruang cerita menginspirasi mahasiswa.